Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Tapi sebelumnya saya membahas untuk analisa teknikal. Saya akan menjelaskan ya atau membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang rilis nanti malam, seperti apa pengaruh dan dampaknya terhadap indeks dolar. Langsung aja kita lihat di chart, dan saya menggunakan forexfactory.com untuk membahas jadwal kalender ekonomi ini. Oke, langsung aja kita lihat, check it out. Oke, jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini tanggal 14 September pukul 19.30 sesi Amerika ya, dimana yang pertama ada Core PPI. Jadi Core PPI ini adalah indikator ekonomi yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang diproduksi di tingkat produsen ya, tetapi tanpa memasuki komponen energi dan makanan mentah. Kalau kita perhatikan, angkanya dari previousnya adalah 0,3%, forecastnya 0,2%. Ada penurunan ekspektasi sebesar 0,2% dari data sebelumnya adalah 0,3%. Tentunya jika mana aktualnya sesuai dengan forecast sebesar 0,2%, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau nanti angkanya menguat di atas 0,3%, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Yang kedua ada data core retail sales ya. Jadi kalau dari data core retail sales ini adalah perubahan nilai penjualan retail, namun tidak memasukkan penjualan mobil dan komponen kendaraan bermotor lainnya. Ini memberikan gambaran mengenai kesehatan ekonomi konsumen dan dapat digunakan sebagai indikator awal untuk memperkirakan aktivitas konsumsi yang lebih luas. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari datanya, core retail sales di sini dari previousnya adalah 1%. Kemudian forecastnya diprediksikan ada penurunan sebesar 0,4%. Jadi kalau nanti aktualnya sesuai dengan prediksinya 0,4% atau forecastnya 0,4%, maka diperkirakan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan kalau datanya ternyata aktualnya masih di atas previous dan tidak sesuai dengan ekspektasi, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Kemudian ada data berikutnya ya, yaitu PPI, di mana PPI ini tentunya hubungannya dengan inflasi ini sangat erat ya, karena PPI ini mengukur perubahan harga barang dan jasa pada tingkat produsen, sedangkan inflasi mengukur perubahan harga pada tingkat konsumen. Jadi ada hubungan sangat erat. Artinya kenaikan PPI biasanya diikuti oleh kenaikan inflasi, karena jika harga pada tingkat produsen naik, produsen kemungkinan akan menaikkan harga pada tingkat konsumen untuk mempertahankan margin laba mereka. Dalam hal ini, kenaikan PPI dapat mengidentifikasikan adanya tekanan inflasi di pasar. Dan kalau kita lihat kemarin kan inflasi ada kenaikan tuh sebesar 3,7% ya, dari ekspektasinya 3,6%. Maka besar kemungkinan PPI yang akan rilis malam ini ya, dari datanya pun di sini previous ya, angka sebelumnya 0,3%, kemudian forecastnya sebesar 0,4%. Artinya kan ada pertumbuhan, ada kenaikan. Nah, maka jika mana aktualnya sesuai dengan forecast sebesar 0,4%, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan kemarin inflasi juga ada kenaikan. Saya rasa sih make sense ya, dengan data yang diprediksikan ada kenaikan sebesar 0,4%. Jadi diprediksikan indeks dolar akan terjadi kenaikan. Dan kemudian data selanjutnya adalah retail sales. Jadi retail sales month over month ini merupakan sebuah indikator ekonomi yang mengukur perubahan persentase dalam penjualan retail dari bulan ke bulan. Indikator ini digunakan untuk memantau perubahan aktivitas konsumen dalam hal pembelian barang dan jasa di sektor retail. Oke, jelas ya. Jadi kalau kita perhatikan dari data previousnya adalah 0,7%. Oke, datanya ternyata forecast atau ekspektasinya turun sebesar 0,1%, dan jika mana aktualnya sesuai dengan forecast menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya masih di atas forecast ya menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Ini pengaruhnya ya untuk retail sales. Dan kemudian yang terakhir yang akan rilis setiap Kamis ya, ini yaitu unemployment claim, ya klaim pengangguran ya. Tentunya di sini
istilahnya melibatkan beberapa langkah termasuk pengajuan. Artinya gini, permohonan yang diajukan oleh individu ya, perorangan yang kehilangan pekerjaan mereka dan ingin menerima manfaat pengangguran dari pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab. Ini adalah proses formal di mana seseorang yang menganggur itu dapat mengajukan permohonan dan menerima kompensasi atau tunjangan pengangguran berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku di negara atau yurisdiksi mereka ya. Artinya mereka dapat bantuan dari pemerintah. Jadi kalau banyak orang yang klaim pengangguran meningkat terlalu banyak kan berarti ekonomi Amerika kan buruk, jelek ya. Posisinya seperti itu karena mereka banyak mengeluarkan uang untuk membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Itu gambarannya. Dan kalau kita lihat angkanya ini juga kondisinya naik ya, dari previousnya adalah 216.000, forecastnya 226.000. Ada kenaikan sebesar 226.000, apalagi angkanya masih di atas 200. Dan jika mana actualnya sesuai dengan forecast, ya banyak orang yang mengklaim pengangguran, maka ya negatif terhadap indeks dolar. Indeks dolarnya akan terjadi penurunan atau pelemahan karena kondisi ekonominya buruk. Gambarannya seperti itu. Dan kesimpulannya, dari ekspektasi yang ada hanya satu, yaitu data PPI month over month yang menunjukkan positif terhadap indeks dolar 4:1. Jadi besar kemungkinan indeks dolar diprediksikan melemah malam ini. Prediksinya seperti itu ya, tapi kita lihat aktualnya nantinya ya, karena kemarin CPI pun menunjukkan positif terhadap indeks dolar, tidak bergerak cukup signifikan. Karena kita ketahui sendiri, jika mana inflasi cukup tinggi, keputusan The Fed pasti akan menaikkan suku bunga di pertemuan berikutnya. Nah, itu yang menjadi ketakutan akan terjadinya resesi. Apakah news malam ini akan dimanfaatkan oleh sentimen pasar untuk menunjukkan istilahnya pembelian emas besar-besaran ya, kan juga bisa terjadi ya, atau mereka memanfaatkan kondisi ekonomi yang saat ini. Jadi emas didorong naik dulu, kemudian harga tinggi karena mereka tahu si Jeremy Powell atau The Fed akan mengambil keputusan menaikkan suku bunga, mereka akan menjual emasnya setelah harganya naik. Itu gambarannya itu bisa terjadi. Jadi semua itu masih bisa terjadi ya. Jadi saran saya sih kalau dengan news yang seperti ini ya, beragam datanya, nanti aktualnya juga kita nggak tahu hasilnya apakah sesuai forecast atau tidak. Jadi saya rasa sih untuk news kali ini jangan entry buy news deh, itu saran saya. Tapi semua saya balikin ke teman-teman, yang penting ada stop loss dalam entry position. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita akan melanjutkan kembali secara analisa teknikal seperti apa pergerakan XAU/USD saat ini dan terhadap indeks dolar. Oke, langsung aja kita lihat, check it out. XAU/USD di time frame 4 jam. Pertama ya, saya melihat di sini sebelumnya kan ada bullish engulfing ya, tapi breakoutnya ini body candlenya memang sudah memakan daripada area batas breakout ini. Kita akan tandain dulu ya, ini adalah batas breakout yang telah di break, yaitu ini. Nah, ini open bulls. Ini di breakout oleh candle yang pukul 12 sampai jam 16.00 ya. Oke, nah itu area 1908.17 dan body candlenya pun breakout dan close di bawah area tersebut. Menurut saya itu memiliki volume yang cukup kuat dari seller tekanannya, tapi yang satu itu yang pertama itu, dan pergerakan struktur tren juga semakin turun. Anda bisa lihat low dari sini dikonfirmasi sampai dengan 1905.41. Dan hari ini lebih rendah meskipun selisihnya sedikit, yaitu 1905.09. Sebenarnya kalau secara struktur posisinya tren masih bearish untuk market XAU/USD ya. Posisinya seperti itu. Dan tentunya sih kalau saya perhatikan dengan posisi hari ini harusnya dia akan bergerak turun. Cuman kita tadi melihat daripada indeks dolar ya, prediksinya kan dari news 4 itu menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar. Tapi nggak ada salahnya kita akan coba lihat dulu indeks dolar di time frame 1 jam ya. Kita akan coba cek indeks dolar saat ini seperti apa. Nah, indeks dolar khususnya kalau di time frame 4 jam memang sudah ada tekanan bullish pin bar ya. Setelah dia gagal break di bawah trendline, dia pembentukan bullish pin bar, dan pukul 14 siang tadi sesi Eropa terjadi penguatan hingga 104.738. Ini selama time frame 4 jam ya. Dia belum berhasil
breakout di atas daripada 104.73. Sebenarnya gambaran saya sih dia akan menutup gapnya dulu ya. Kalau di time frame 1 jam lebih jelas saya akan tunjukkan. Oke, ini time frame 1 jamnya. Jadi potensinya ini kan kalau saya perhatikan memang dia sudah bergerak menuju ke area trendline atas ya. Meskipun masih belum berhasil breakout di atas 104.737. Secara keseluruhan sebenarnya kalau saya melihat teknikal untuk indeks dolar ini masih memungkinkan dia menutup gap atasnya ini gitu loh. Jadi makanya kalau kita perhatikan nanti apakah newsnya sesuai dengan teknikal searah ya. Kalau dilihat dari ekspektasinya kan berlawanan ya, karena diprediksikan indeks dolar kan melemah, tapi secara teknikal masih dalam strong bullish. Itu yang pertama, trennya masih bullish. Dan yang kedua, belum berhasil menutup gapnya ini masih menjadikan sebuah PR. Jadi menurut saya sih untuk indeks dolar masih dalam tekanan buyers ya, sampai dengan posisi trendline dan menutup daripada gapnya. Itu gambarannya. Tapi nanti kita lihat hasil newsnya apakah betul-betul bisa mendorong buyers momentum untuk indeks dolar. Jika mana ini terjadi, maka diprediksi untuk XAU/USD akan terjadi penurunan keluar daripada jalur yang saat ini. Oke, sekarang coba kita lihat, kita kembali lagi ya di market XAU/USD di time frame 1 jam. Oke, jadi kalau kita lihat ini ada gambarannya pergerakan XAU/USD memang terlihat sudah terjadi break. Tapi setidaknya gini, saya coba mau melihat ya peluang yang saat ini kalau dia bergerak retest kembali, minimal high terakhir hari ini itu di kisaran 1912.79. Jadi kalau saya tarik menggunakan Fibonacci retracement di 50%, ini paling dekat ya. Oke, dia akan coba menguji 1908.96. Pantau aja di sini ya untuk jarak pendek ya, artinya pergerakan yang jangka pendek artinya sampai nanti kita lihat newsnya apakah berhasil dia break di atas daripada pemantauan area 1908.96. Kalau area tersebut di break impulsif bullish ya, impulsif bullish kuat sampai dengan area resisten 1915, maka yang menunjukkan potensi penguatan. Dan saya sudah standby area zona sell, sudah saya tandain ya tadi pagi di analisa pagi di area ini, yaitu kisaran 1919 sampai 1918 poin sekian. Kemudian target keduanya 1922.06 sampai 1924.36. Secara range pergerakan hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa bergerak berada di area berkisaran 7,71 dolar per troy ounce. Memang masih lemah ya, nggak sampai 8 dolar. Biasanya rata-ratanya 8 dolar, sekarang hanya 7,71 dolar per troy ounce. Hanya ada penurunan sebesar 0,4%. Oke, standby aja kalau saya pribadi, saya tunggu di zona sell. Dan kalau memang market betul-betul meneruskan penurunan saat ini, terjadi pergerakan gelombang impulsi bearish, menurut saya akan bergerak menuju ke area zona buy, yaitu di 1895.77 sampai dengan 1890.02 atau maksimal sampai 1884.68. Itu gambarannya. Semoga aja bisa keluar daripada jalur konsolidasi ini ya. Jalur konsolidasi yang saat ini memang masih belum menunjukkan aktivitas adanya tekanan buyers ataupun seller yang sangat kuat. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan sampai dengan sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa ya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat apa yang saya sampaikan. Dan tentunya insya Allah nanti saya akan update hasil news yang akan rilis malam ini ya. Ikutin di grup ZF Brotherhood. Link ada di deskripsi, silakan cek di setiap video sudah saya sampaikan, sudah saya plot linknya di situ, silakan ikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah membantu untuk membagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.